Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita bab 2 mengenai listrik statis. Nah, di dalam listrik statis ini yang pertama yang kita akan bahas yaitu mengenai muatan listrik. Di dalam muatan listrik ada 4 topik yang akan kita bahas, yaitu mengenai pengertian listrik statis, sifat-sifat muatan listrik, terjadinya muatan listrik, dan hukum Coulomb. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, mampu menjelaskan muatan listrik dengan benar. 2. Mampu menuliskan penyebab muatan listrik dengan benar. 3. Menuliskan contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam muatan listrik tersebut ada 2 macam muatan listrik, yaitu muatan positif dan juga muatan negatif. Benda yang kekurangan elektron dikatakan bermuatan positif, dan benda yang kelebihan elektron dikatakan bermuatan negatif. Nah, di sini ada 2 magnet. Yang pertama itu benda positif dan positif. Jika benda magnet tersebut disatukan positif dengan positif, maka terjadi tolak menolak. Nah, yang kedua, ada 2 magnet. Diletakkan kutub positif dan kutub negatif. Ketika kutub positif dan kutub negatif diletakkan bersamaan, maka akan terjadi tarik-menarik. Nah, apa itu listrik statis? Nah, listrik statis itu adalah muatan listrik yang berada dalam keadaan diam. Contohnya, pada penggaris plastik yang digosok-gosok pada rambut akan menarik potongan-potongan kertas kecil. Nah, di dalam sifat muatan listrik ada 2. Yang pertama, muatan listrik dibagi menjadi 2 jenis, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Yang kedua, muatan listrik sejenis tolak-menolak dan muatan listrik tak sejenis tarik-menarik. Nah, terjadinya muatan listrik tersebut disebabkan atau bisa dirumuskan dengan Q sama dengan N kali E, di mana Q itu adalah muatan benda atau Coulomb, N itu bilangan bulat, E itu muatan listrik. Muatan 1 elektron sama dengan negatif 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Dan muatan 1 elektron positif 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Nah, di dalam muatan ada gaya listrik akibat pengaruh beberapa muatan. Yang pertama itu diakibatkan oleh posisi partikel segaris. Di sini ada muatan A dan muatan B dan muatan C. Segaris berarti dia searah. Bisa dirumuskan dengan sigma FL sama dengan F1 tambah F2. Yang kedua, disebabkan oleh posisi partikel tidak segaris. Di sini ada gambar muatan A, muatan B, dan muatan C. Ini adalah salah satu gambar partikel tidak segaris. Bisa dirumuskan dengan FR sama dengan akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat dikurang 2 cos F1 dikali F2 cos sudutnya. Yang ketiga, disebabkan oleh posisi partikel tidak segaris. Ini adalah salah satu gambar posisi partikel tidak segaris. Ada 3 muatan, ada muatan A, muatan B, dan muatan C. Atau bisa dirumuskan dengan FR sama dengan akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat dikurang 2 cos F1 kali F2 cos sudutnya. Kita bisa lihat gambarnya. Nah, apa itu gaya listrik? Nah, gaya listrik itu tadi adalah tarik-menarik atau tolak-menolak 2 muatan tersebut menimbulkan gaya yang sering disebut dengan gaya listrik. Nah, di dalam gaya listrik ini pasti akan terjadi hukum Coulomb. Bunyi hukum Coulomb di mana besar gaya interaksi atau tolak-menolak atau tarik-menarik antara 2 buah muatan berbanding lurus dengan besar muatan-muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan.
atau bisa dirumuskan dengan di sini ada dua muatan ya, ada dua muatan, ya kan? Ada Q1 dan Q2 dan di sini juga bisa melihat ada jaraknya yaitu R-nya, atau bisa dirumuskan dengan F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana F itu adalah gaya tarik menarik atau tolak menolak satuannya Newton, Q itu adalah muatan listrik satuannya Coulomb, R itu adalah jarak antara kedua muatan, K itu konstantanya, di mana ketetapannya 9 kali 10 pangkat 9 Newton kali meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Ada sigma nolnya juga, itu ruang udaranya bisa dikatakan ketetapannya 8,85 kali 10 pangkat minus 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Oke, untuk listrik statis hanya ini yang bisa Ibu sampaikan tentang muatan listrik. Untuk soalnya akan kita lanjut di part kedua. Jadi, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Okay, thank you for watching. See you next time.